Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar mengaji yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami, wabil khusus bersama Ustadz Abdul Razak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya bulan Ramadan ini? Lancar Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita melanjutkan tema spesial kita, yaitu Percikan Ramadan Mataraman bersama pendekar mengaji yang diasuh oleh Ustadz Abdul Razak, yang Ramadan yang ke 1447 Hijriah. Nah, ini melanjutkan agenda spesial kita Ustadz. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ringan, nah mungkin ada ini tanggapan Ustadz terkait puasa tahun ini. Banyak saudara kita itu di luar sana sedang mendapatkan ujian, terutama memasuki bulan Ramadan ini. Monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla aw azilla aw zalla aw adzlima aw udlama aw ajala alayya. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'duhu. Alhamdulillah, para pemirsa pendekar mengaji rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan yang penuh dengan ampunan serta pembebasan dari api neraka. Sekalipun begitu, kita bisa melihat bagaimana kita berpuasa dalam kesempatan kali ini, sementara saudara-saudara kita masih saja dihimpit dengan kesulitan hidup seperti yang di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemudahan, memberikan kelapangan, dan bersegera memberikan pertolongannya kepada kita dan saudara-saudara kita yang ada di sana, dengan diterapkannya syariah dan khilafah di tengah-tengah kaum muslimin. Allahumma amin. Amin. Demikian juga kaum muslimin yang ada di mana saja, para pemirsa pendekar mengaji, jangan lupa pada saat-saat mustajabah di bulan Ramadan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah agar segera diberikan pertolongannya dalam waktu yang sangat dekat. Allahumma amin. Amin. Karena pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan waktu untuk mengabulkan doa hamba-hambanya sehari penuh tanpa harus menunggu pada malam hari. Karena salah satu doa yang dikabulkan dalam hadis Nabi itu adalah orang yang berpuasa. Makanya ini pada bulan Ramadan ini jangan lupakan doa-doa kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk segera bisa melaksanakan semua hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebankan kepada kita itu. Saya kira itu pengantar dalam program pendekar mengaji kita kali ini.
Terima kasih Ustadz atas pengantarnya. Maka poin yang saya terima itu adalah jangan lupa kepada pendekar mengaji yang dirahmati oleh Allah. Selain kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, jangan lupa doa khusus kepada saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian di luar sana, terutama saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang ada di Aceh dan di tempat-tempat yang lain. Semoga Allah memberikan segera jalan pintu keluar kepada mereka dan kemudahan, wabil khusus terutama di Palestina, menjadi pertolongan Allah berupa tegaknya syariah dan khilafah untuk membebaskan bumi Palestina. Oh ya Ustadz, ini sudah masuk ini Ustadz, ada beberapa pertanyaan sudah sampai kepada saya ini Ustadz. Ya. Nah ini juga terkait lagi nih, terkait dengan puasa, karena ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ringan yang akan menambah penyempurnaan amal-amal ibadah selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, pertanyaannya sudah masuk ke saya ini Ustadz. Yang pertama, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ini ketika seorang laki-laki mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Ya. Jadi pada saat bulan Ramadan itu kadang ada saja orang yang capek gitu ya. Karena capek, karena kelelahan, itu kadang-kadang memang bisa menyebabkan seseorang itu akhirnya mengeluarkan kalau dalam bahasa kita itu mimpi basah gitu ya, mimpi basah. Nah, selama itu tidak dilakukan secara sengaja, maka tidak menjadi masalah. Tetapi kalau disengaja lah itu yang bermasalah, ya, karena pengaruh dari tontonan, pengaruh dari lingkungan, akhirnya anak-anak muda terutama ini yang tidak kuat ngempet itu biasa melakukannya dengan sengaja. Nah itu kalau dilakukan dengan sengaja maka dia batal puasanya. Tetapi kalau tidak disengaja itu tidak masalah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, pernah satu ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anil manam, tentang orang yang mimpi basah pada siang hari pada bulan Ramadan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil manami fi Ramadan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, al manamu laisa bisyai'in, kata beliau begitu. Jadi mimpi basah pada siang hari itu tidak dianggap sesuatu, artinya tidak membatalkan puasanya seseorang. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi kalau misalnya ada orang kok seperti tadi yang ditanyakan itu, nah itu ya diteruskan saja puasanya. Karena itu Rasulullah mengatakan al manamu laisa bisaiin. Jadi mimpi basah pada siang hari pada bulan Ramadan itu dianggap tidak apa-apa, bukan suatu yang membatalkan puasa. Jadi seperti itu. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya sengaja gitu ya. Kalau sengaja ya ini tentu berdosa dan dia puasanya batal. Saya kira itu untuk mimpi basah. Berarti ketika tidak sengaja itu karena tidur, kalau disengaja itu dalam posisi sadar sehingga membatalkan puasanya. Ngaten ya Ustaz? Ya. Ya, terima kasih. Nah, kira-kira begitu pendekar mengaji yang dirahmati oleh Allah. Jadi memang ini adalah bentuk kedewasaan dari hamba Allah ketika terkait puasa kemudian terjadi mimpi basah di siang hari yang disengaja, maka itu akan membatalkan puasa. Bila terjadi itu tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Masya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, bagaimana kira-kira jika seseorang itu, ini kan sering terutama bagi kita terkait gosok gigi dan mencicipi makanan.
Ya. Nah, terutama untuk mencicipi makan itu kan biasanya terjadi pada ibu-ibu yang menyiapkan menu untuk berbuka, kemudian para koki yang bekerja di restoran gitu kan, atau mereka yang punya bisnis kue gitu kan, mereka harus menjaga standar kue rasanya dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya Ustadz ketika mereka berpuasa, kemudian mereka mencicipi makanan dan juga terkait gosok gigi tadi. Ya. Jadi kita bisa melihat fakta ya, fakta bahwa ibu-ibu yang biasanya masak untuk persiapan berbuka itu khawatirnya masakannya ini kebanyakan garam atau kurang gitu kan. Iya, Nah betul, ini betul. kalau misalnya kita atau ibu-ibu ini minta tolong pada anaknya yang tidak berpuasa, yang masih kecil atau apa itu, ya khawatirnya dia masih belum bisa merasakan sensasi makanannya itu seperti apa gitu. Nah kita bisa melihat faktanya bahwa orang yang mencicipi makanan itu kan tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan gitu. Nah sementara puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Nah, masuk ke dalam perut itu ukurannya adalah masuk ke dalam kerongkongan ini gitu. Selama masih di dalam mulut, maka faktanya itu tidak masuk ke dalam kerongkongan. Nah, karena itu maka dikatakan bahwa puasanya tidak batal. Nah, di samping itu ada juga hadis Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah yang menyatakan beliau berkata bahwa dulu itu karena Rasulullah SAW itu yamut mitu, beliau berkumur-kumur gitu, fil wudu'i wa huwa shaimun, ketika beliau berwudu sementara beliau ini sedang berpuasa gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan pada kita bahwa beliau SAW itu juga berkumur ketika pernah berkumur gitu ya, tidak setiap saat, tapi pernah berkumur pada saat beliau sedang melaksanakan puasa. Nah, ini menunjukkan bahwa hal itu tidak jadi masalah. Artinya puasanya masih boleh, masih sah, tidak batal karena dia berkumur-kumur. Nah, ini juga sama dengan menggosok gigi, membersihkan itu. Hanya saja ada sebagian dari kalangan ulama itu yang menganggap ini adalah makruh, tidak disukai melakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Ya khawatirnya itu nanti ada yang masuk ke dalam kerongkongan. Kalau udah masuk nanti bisa menyebabkan batalnya puasa. Nah, termasuk di situ mencicipi makanan. Mencicipi makanan itu kan hanya, kalau lidah kita itu kan ada tempat-tempat tertentu ya, seperti misalnya manis itu seperti di ujung sini, asin di samping, kalau pahit di belakang itu. Nah, kalau kita ingin merasakan asinnya di mana, tempel situ sebelah, karena setelah itu diludahkan lagi. Nah, itu sama saja dengan tidak makan kan, hanya lewat di lidah kemudian dikeluarkan lagi. Nah, selama seperti itu maka tidak jadi masalah puasanya. Di samping itu juga tadi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah bahwa beliau pernah berkumur-kumur sementara beliau ketika itu sedang berpuasa, dan itu beliau tetap melaksanakan puasanya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka bagi para ibu yang mempersiapkan makan untuk berbuka puasa, nah ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah mencicipi makanan selama nyicipinya tidak 1 sendok dilek kabeh atau tertelan. Nah, itu nanti sekalipun tidak sengaja tertelannya tetap batal karena dia memasukkannya itu dengan secara sengaja gitu. Tertelan gitu, bolak-balik nyicipi terus kelelek gitu. Mergo ditakoni anake gak sengaja ngomong kelelek. Nah, itu kan bisa jadi gitu, atau kaget pas nyicipi gitu ada coro sing jeblok, kaget akhirnya makanannya masuk ke dalam tenggorokannya dan tertelan. Nah, itu bisa menyebabkan puasanya menjadi batal ya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi
bagi para ibu-ibu ya, para pendengar mengaji yang dirahmati Allah, terutama ibu-ibu ya yang berkecimpung di dapur menyiapkan menu berbuka untuk keluarganya, atau para pengusaha yang menyiapkan kue untuk usahanya, atau para chef di restoran. Jadi mencicipi makanan hukumnya boleh, asal ada kehati-hatian jangan sampai masuk ke dalam kerongkongan. Nah, itu akan menyebabkan batal puasanya. Nah, terima kasih Ustadz Abdul Razak. Nah, berikutnya Ustadz, ini yang menarik kadang itu apa? Ini apa? Mual, terus kemudian terjadi muntah. Nah, kondisi berpuasa ini kadang kita naik bis karena kita nggak terbiasa dengan bau apa itu di dalam bensin solar gitu ya. Seperti itu, kemudian terjadi mual, muntah, itu bagaimana hukumnya puasa kita, Ustaz? Ya. Nah, ini biasanya kalau menjelang akhir-akhir puasa Ramadan itu kan banyak yang mudik ya. Betul, ya, atau banyak yang pada bepergian untuk pulang kampung, yang ada yang seminggu sebelum itu udah pulang. Nah, ada juga anak-anak itu yang sekalipun udah dewasa, kadang naik kendaraan itu tetap gak kuat gitu. Tetap gak kuat, mabuk. Atau ada juga orang yang kerjanya itu nyari ikan, naik perahu, anaknya ikut mabuk. Nah, padahal ketika itu puasa. Nah, selama itu tidak disengaja dan tidak dilakukan supaya keluar sesuatu dari dalam lambungnya itu, maka puasanya tetap sah. Nah, ini dan ini berdasarkan hadis yang disebutkan di situ, man dzara'ahul qai'u falaisa alaihi qadaun. Barang siapa yang tidak sengaja, dzara' itu ya tidak sengaja atau tidak bisa menahan ya, tidak sengaja muntah, falaisa alaihi qadaun, maka baginya tidak ada kodok puasanya ya. Waman istaqo'a, barang siapa yang muntah secara amdan, secara sengaja, fal yakdi, maka dia berkewajiban untuk mengkodoknya, mengganti puasanya. Oleh karena itu orang yang muntah karena kondisi naik kendaraan atau naik perahu, atau memang ada saja itu ya, bau apa gitu, tahu-tahu dia muntah nggak kuat, bau selokan atau apa gitu. Nah, itu secara tidak sengaja karena memang lingkungannya seperti itu kemudian menyebabkan dia muntah, maka bagi orang yang seperti ini tetap saja lanjutkan puasanya. Jadi tidak jadi masalah bagi orang yang mengalami gejala-gejala muntah asal tidak sengaja tadi itu, sebagaimana yang disebutkan tadi, man dzara'ahul qai'u falaisa alaihi qadaun. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada kodok baginya puasanya. Saya kira itu ya. Terima kasih Ustaz Abdul Razak atas jawabannya. Jadi teman-teman pendengar mengaji yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika terjadi muntah kepada kita, terutama bagi para pemudik ya, mungkin mabuk atau mungkin karena bau di dalam bis itu tidak cocok dengan kondisi badan kita sehingga muntah itu yang tidak disengaja, maka kesimpulannya adalah tidak membatalkan puasa. Ya, dengan catatan muntahnya tadi itu jangan ditelan lagi gitu. Kan biasanya ada di mulut, eman-eman gitu kan. Nah, itu. Jadi sudah di atas ya, ditelan lagi. Apalagi ditambahi air minum itu, diombani ben bersih kumur-kumur. Ya. Terus nggak ini supaya nggak bau atau apa, lah ono karen-karennya dilek, lah itu batal puasa. Itu yang menyebabkan batal itu ya. Nah, terima kasih Ustaz Abdul Razak. Nah, jadi ini adalah menarik untuk kita bahas ya. Nah, karena terlihat itu sepele, tetapi kita perlu tahu mana yang batasan yang hingga itu sengaja dan tidak sengaja. Karena ada hal yang sepele tapi seperti tadi, mencicipi makanan ya, memang itu kan disengaja untuk dicicipi, tapi karena ada satu hal yang lain ketika
mungkin kaget sehingga masuk menyebabkan batal. Ya. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang inilah yang perlu kita ketahui, terutama bagi para pendekar mengaji dimanapun yang dirahmati oleh Allah. Nah, berikutnya Ustadz ini, termasuk saya sendiri tuh kadang ketika ikut nenek itu kan dekat sungai ya. Jadi kalau bulan puasa itu kan siang itu biasanya lemes gitu. Nah, kesenangan saya itu kan berendam di sungai gitu kan, berlama-lama. Itu bagaimana Ustadz? Seandainya kita berenang sering mandi ya untuk mendinginkan badan, itu bagaimana hukumnya ketika kita sedang berpuasa ini? Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan yang mubah. Artinya boleh, dan kita bisa kembali merujuk kepada definisi puasa itu apa, yaitu yang membatalkan puasa itu kan masuknya barang ke dalam mulut. Ke dalam mulut dan lubang-lubang yang ada ini secara sengaja gitu. Yang semuanya tadi itu dilakukan dalam rangka untuk apa ya? Supaya badan kita menjadi lebih segar, kenyang, tidak haus dan sebagainya itu tadi. Nah, itu kalau misalnya bagian-bagian yang tadi itu kemasukan, maka hal ini bisa membatalkan puasa itu. Tapi kalau hanya mandi di sungai sementara dia tidak kelelep terus minum, nah biasanya kan orang kalau mandi di sungai itu berenang, apalagi guyon dengan temannya kan tidak terasa, tahu-tahu minum. Nah itu batal puasanya. Tapi selama dia hanya mandi saja, ya itu tidak masalah gitu. Tidak masalah. Karena memang tidak ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam mulutnya gitu. Dan itu tidak membatalkan puasa. Ya cuman ya harus hati-hati ya memang, kalau terutama anak-anak ini yang masih sekolah, yang sudah dewasa itu anak-anak SMP, kalau SD mungkin belum balik ya. Tapi anak-anak SMP sudah kelas 7, kelas 8 atau anak SMA itu wis ngejak konco-koncone berenang atau berlatih berenang. Nah itu hati-hati, karena bagaimanapun namanya berenang itu umek karo banyu. Nah, kalau sudah bermain dengan air itu ya sok-sok itu mesti ketelan itu. Sengaja atau tidak itu sok-sok mesti ketelan. Nah, kalau ini tidak dikatakan tidak sengaja, wong memang sengaja masuk ke dalam air kok diarani nggak sengaja, ya tetap sengaja gitu. Sama dengan orang nyicipi tadi itu. Menyengaja nyicipi tapi kan tidak masuk. Sama dengan berkumur, menyengaja berkumur tapi kan tidak masuk. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu bagi adik-adik terutama yang ini biasanya pada minggu-minggu atau hari-hari tertentu, seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu ada berlatih berenang. Nah, puasa-puasa ini untuk nyeger ke awak gitu. Biasanya juga ini berenang, terutama sekarang kan masih musim hujan ini. Kadang hujan-hujanan juga, nah itu didilat, dilek, nah itu juga sama, nggak boleh gitu. Tapi kalau air ludah gimana Ustaz? Ya boleh, wong ludah itu di dalam kok, aslinya di dalam terus dilek ya. Tapi maksud ati ngumpul ke ludah terus dilek kan ya. Nah itu ya, sekalipun itu tidak membatalkan puasa karena memang sudah ada di dalam gitu. Jadi seperti itu Ustaz, selamat. Oh, iya. Berarti memang kalau terkait ludah tadi memang terkait hukumnya berbeda. Iya. Hukum zatnya berbeda dengan air, ya Ustaz. Air yang dimasukkan dari luar. Kalau ludah kan memang sudah ada di lidah kita gitu. Sudah ada di. Betul. Nah, satu lagi Ustaz, untuk satu lagi pertanyaan terakhir ya. Bagaimana ketika kita sedang berpuasa kemudian kita lupa? Dan ini pernah saya dengarkan ketika salah satu guru kami SD itu pernah. Jadi saking semangatnya lomba lari itu kan, dia lupa hari itu adalah hari puasa Ramadan gitu kan. Tapi panitia menyiapkan makanan, dia langsung minum dan makan gitu kan. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya ini sering, saya juga pernah itu ya. Saya itu pulang kerja waktu awal-awal puasa juga begitu gitu. Pulang kerja udah siang-siang ini, lah di depan itu nggak tahu ada teh gitu ya, atau ada air. Nah itu langsung diambil diminum karena kebiasaannya begitu, panas pulang langsung minum. Nah terutama adik-adik nih yang
sekolah ya, kadang-kadang ada pelajaran olahraga, terutama awal-awal puasa biasanya ini. Habis olahraga langsung ngambil di tasnya karena mungkin lupa nggak dikeluarkan waktu dari rumah, ada minuman diminum. Nah ini apalagi sekarang ada MBG ya, Iya. MBG yang MBG yang selama bulan Ramadan juga tetap diberikan gitu. Nah, itu. Nah, cuman kurang tahu ini nanti berikan siang atau sore, lah itu kurang tahu juga. Nah cukup berbahaya ini kalau lupa ya bisa dimakan itu. Tetapi sekali lagi jika hal itu tidak disengaja Ustadz, maka hal itu tidak menyebabkan batalnya puasa. Nah itu bahkan dikatakan sebagai rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itu. Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimmu saumahu. Itu kata Rasulullah begitu. Maka barang siapa yang lupa sementara dia itu sedang berpuasa, dia makan atau minum, maka hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya. Jadi tidak perlu membatalkan. Fa inna ma at'amahullahu, ya. Karena hal itu Allah memberikan makanan kepadanya. Cuma-cuma itu, rezeki gitu. Tamtem-tamtem tak wakai ngombe baru lagi kelingan lu poso. Nah, itu rezeki gitu ya. Iya. Nah, itu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Jadi tidak batal gitu. Tidak batal puasanya. Nah, beda dengan kalau pura-pura totok lali nah itu kembali pada orangnya lagi gitu. Apakah ini dia sungguh-sungguh lupa atau sungguh-sungguh pura-pura, itu yang tahu orangnya sendiri. Tapi kalau toh itu lupa ya tidak jadi masalah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tadi itu. Saya kira begitu ya. Kita kalau dapat gitu ya malah syukur itu, karena ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah memberikan makanan kepada kita. Ya, luwe-luwe ngelak dikei Gusti Allah lali ya. Makanya orang lupa itu ya boleh dikatakan bebas hukum gitu ya. Ya lupa itu. Saya kira seperti itu Ustaz Slamet ya. Oh iya, terima kasih Ustaz. Saya kira tadi untuk poin pertanyaan kita pertemuan hari ini kok banyak yang terkait tidak membatalkan puasa tapi karena hal-hal yang tidak karena lupa. Iya. Tidak sengaja semua. Oh iya, pendengar mengaji yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pertemuan kali ini kita sudah membahas sekitar 6 pertanyaan yang sekiranya ini sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini agar ibadah kita itu terlaksana dengan sempurna. Terutama pertanyaan-pertanyaan ringan seperti tadi itu sangat menarik ya, terutama bagi para pendengar mengaji yang belum sempat mendalami terkait fikih-fikih puasa yang lebih mendalam. Dan alhamdulillah kita bersama Ustaz Abdul Razak ada pertanyaan masuk, langsung kita jawab, langsung beliau jawab, menjadi bekal kita menemani puasa tahun ini 1447 Hijriah agar puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup ini sebagai closing penutupnya Ustadz untuk hari ini, monggo dipersilakan. Ya. Baik, alhamdulillah para pemirsa pendengar mengaji, alhamdulillah kita masih tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan keimanan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diwajibkan kepada kita dalam rangka untuk memenuhi amal pada bulan Ramadan ini. Karena pada bulan Ramadan ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Artinya apa? Pintu-pintu kebaikan itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada malam hari, tetapi 24 jam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Pintu-pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah, dan Allah wa ghulliqat abwabun nar, menutup pintu-pintu neraka.
Oleh karena itu, jika misalnya di dalam hati kita ini, di dalam diri kita ini masih ada serpihan-serpihan kecil yang tertinggal dari keinginan-keinginan untuk melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan yang menyebabkan pintu neraka itu terbuka. Nah, ini pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menutup itu. Menutup itu. Nah, oleh karena itu, mari kita dengan menggunakan kekuatan energi kita semaksimal mungkin untuk memanfaatkan bulan Ramadan pada tahun ini. Saya kira itu, Ustaz Slamet, closingnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz Slamet. Terima kasih Ustaz atas closingnya. Oh ya, pendekar pengaji yang dirahmati Allah oleh Allah dimanapun Anda berada, kita di sesi terakhir. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, yaitu di Pendekar Mengaji Channel dengan di tema yang khusus di bulan Ramadan ini, yaitu percikan Ramadan Mataraman. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan ringkas bersama Ustadz Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.